Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini firman Tuhan bagi kita untuk minggu ke-22 setelah Trinitatis, tertulis pada kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Kita baca secara bersama-sama, demikian bunyinya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ke-22 setelah Trinitatis ini, kita disuguhkan dengan topik atau tema, yaitu tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Setiap orang Kristen merupakan bahagian dari warga kerajaan Allah, atau bahagian dari umat Allah. Allah yang menjadi raja, Allah yang tertinggi di dalam kehidupan menurut iman percaya kita sebagai orang Kristen. Tetapi orang-orang Kristen atau umat Kristen itu juga sekaligus menjadi warga negara atau warga satu bangsa. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa politik yang sebenarnya? Sebab banyak orang beranggapan bahwasanya politik itu adalah merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Makanya kadang orang Batak sendiri mengatakan kepada anak-anaknya ataupun kepada saudara-saudara, unang mar politiki ho. Yang artinya adalah seolah-olah politik itu dianggap tidak baik. Berpolitik dianggap adalah kesalahan atau sesuatu hal yang tabu. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, politik itu secara etimologinya berasal dari bahasa Belanda yang disebut sebagai politik. Dalam bahasa Inggris disebut politics, dan asalnya adalah berasal dari bahasa Yunani yang disebut sebagai ta politika, dan artinya itu berhubungan dengan negara. Kata itu berakar dari kata polities atau warga negara, dan polis atau yang disebut dengan negara kota atau kota. Secara etimologi, kata politik juga sangat erat kaitannya dengan politis, yang berarti adalah kebijakan. Dalam teori klasik Aristoteles dikatakan bahwa politik itu adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, itu merupakan pengertian politik yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi politik itu sebenarnya bukanlah hal yang salah. Atau politik itu jangan kita anggap lagi sebagai yang tabu untuk dibicarakan. Tetapi mari kita lihat bahwasanya politik itu adalah hal yang positif. Hal yang positif sebab membicarakan tentang kemaslahatan banyak umat atau semua orang dalam satu negara. Atau yang membicarakan tentang kenegaraan dan juga membicarakan tentang usaha bersama untuk kesejahteraan semua. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pada nats ini sendiri, Rasul Paulus memberikan wejangannya kepada anak yang dikasihinya atau anak yang sah secara iman, yaitu kepada Timotius. Dan seturut dengan tema kita, yakni tanggung jawab orang Kristen dalam politik, maka kita akan melihat apa tanggung jawab orang Kristen dalam politik melalui perikop ini. Yang pertama sekali Bapak Ibu, mendoakan semua orang. Berdoa merupakan hal yang utama bagi orang Kristen. Dan mendoakan semua orang merupakan wujud dari kasih Allah di dalam kehidupan umat Kristen. Mendoakan semua orang artinya kita memiliki pengharapan untuk kebaikan semua orang. Sebab ketika semua orang hidup di dalam kasih Allah, maka kehidupan akan semakin baik dan terwujudlah damai dan sejahtera. Sebab apalah gunanya kita memiliki sistem pemerintahan yang baik, kita memiliki pemerintahan yang baik, tetapi masyarakat atau semua orang di tengah-tengah masyarakat tidak berlaku baik. Dan tentunya negara akan semakin kacau, negara tidak akan stabil, bahkan terjadi kericuhan di sana-sini. Mendoakan semua orang artinya kita menyatakan iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, Kristus adalah Tuhan yang esa, dan bahwasanya Tuhan itulah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Yesus Kristus sendiri juga adalah Allah yang esa, yang menjadi tebusan bagi semua umat manusia. Dan oleh karena itu, Yesus datang ke dunia ini yaitu untuk menyelamatkan semua umat manusia. Oleh karenanya, setiap orang-orang percaya juga adalah orang-orang yang kasih untuk semua dan tentunya menjadi pendoa bagi semua warga negara. Oleh karenanya, ketika kita sudah mendoakan semua orang atau mendoakan seluruh warga negara, maka kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai orang Kristen di dalam politik. Tugas kita sebagai orang Kristen sebagai warga negara. Yang kedua, mendoakan pemerintahan, mendoakan para pemangku jabatan strategis dalam pemerintahan. Hal ini tentunya sangat sering dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dalam doa syafaat di gereja, dalam doa syafaat di ibadah kita di rumah kita juga mendoakan pemerintah. Dalam doa syafaat kita secara pribadi, kita juga mendoakan pemerintah. Mendoakan pemerintahan merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebab dengan menyerahkan pemerintahan kepada Tuhan, maka kita memiliki pengharapan kiranya pemerintahan kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, serta kedamaian di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Untuk itu mari mendoakan pemerintahan. Mari mendoakan para pemangku jabatan di tengah-tengah pemerintahan bangsa kita, agar kiranya mereka diberkati Tuhan. Dan ketika pemerintahan sudah terberkati, maka masyarakat, warga negara akan juga memperoleh berkat. Sebab dalam pemerintahan yang terberkati, ada warga, negara, dan bangsa yang terberkati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah mencampur adukkan urusan negara dengan urusan gereja. Negara biarlah tetap menjadi negara, dan gereja biarlah tetap menjadi gereja. Kita tidak mau jatuh lagi ke dalam persoalan dan konflik ketika terjadi gereja negara ataupun negara gereja.
ketika negara menguasai gereja, ketika gereja menguasai negara. Sebab gereja merupakan perwujudan dari kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagai pelaksana visi dan misi Tuhan secara langsung. Sebab gereja adalah tubuh Kristus. Selayaknya kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini adalah perwujudan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bukan pemerintahan dengan sistem-sistem kenegaraan yang ada. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran di dalam kehidupan. Oleh karenanya setiap gereja biarlah kiranya tetap membangun dirinya sebagai umat Tuhan, sebagai warga negara yang tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan dan tetap hidup di dalam kewarganegaraannya yang baik, agar kiranya setiap warga gereja adalah juga sebagai warga negara yang baik. Namun gereja janganlah sampai hadir sebagai pelaksana politik praktis, walaupun ada umat yang percaya itu sebagai pelaksana politik atau mungkin seorang politisi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi biarlah setiap anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang menjadi politisi di tengah-tengah bangsa ini tetap menjadi garam dan terang, membuat politik itu kepada kemurniannya, kepada tujuannya yang utama, mewujudkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap berdoa syafaat, mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan para politisi, mendoakan pemerintahan, mendoakan semua orang. Doa syafaat atau perantara yang berarti bahwasanya setiap umat Tuhan merupakan perwujudan dari tubuh Kristus. Kristus merupakan syafaat atau jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa. Oleh karenanya marilah kita membangun gereja, membangun diri kita layaknya sebagai tubuh Kristus, sebagai penopang dasar kebenaran dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalam bidang politik, berbangsa, dan bernegara. Marilah kita terus ingat firman Tuhan yang tertulis pada Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, "Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Bapak Ibu, pemerintahan yang stabil, maka kehidupan masyarakatnya juga stabil. Pemerintahan yang terberkati, maka masyarakatnya juga terberkati. Dan tentunya akan berimbas kepada gereja dan umat Tuhan. Kesejahteraan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana politik hadir untuk mengusahakan kesejahteraan bersama. Untuk itu, marilah kita berdoa dan bekerja, mendoakan semua orang, mendoakan pemerintahan, mendoakan bangsa dan negara kita. Dan mari tetap mendoakannya dan juga bekerja untuk perwujudan kesejahteraan, keadilan, kedamaian atas dasar kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada, memberkati pemerintahan kita, memberkati seluruh warga negara Indonesia, memberkati masa depan bangsa kita. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu, buat lawatan firman-Mu bagi kami. Engkau memberikan pengertian bagi kami, bahwa kami memiliki tanggung jawab atas kehidupan ini. Demikian juga Tuhan, atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah kiranya atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini,
melalui perwujudan-Mu atas seluruh umat Tuhan, gereja, huria, biarlah kiranya Tuhan, kehadiran Allah nyata di dalam bangsa dan negara kami, di dalam setiap bangsa-bangsa, agar kiranya atas dasar kebenaran Tuhan, bangsa kami memperoleh kesejahteraan, bangsa kami memperoleh berkat kesejahteraan yang daripada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin.